puasa ini resep bikin pensucian jiwa. Syarat masuk surga itu cuma satu, qalbun salim. Bukan mazhab, bukan. Kita jangan benci siapapun, mazhab apapun jangan dibenci. Kita kan cuma dengar katanya-katanya. Setahu saya itu mazhab semuanya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil mursalin. Puji, syukur, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulnya, Nabi tercinta serta keluarganya yang disucikan dan sahabatnya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih panjang umur ya, masih dapat puasa. Tahun depan insya Allah masih bisa ya. Amin insya Allah. Kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Hah? Kalau sebelum tahun depan meninggal, nggak apa-apa. Di sana lebih enak. Mati itu permulaan senang. Permulaan senang. Orang banyak nggak tahu. Udah Islam baik, ini ibadah, sholat, senang. Yang di Quran tuh gini, ke neraka tuh buat orang kafir. Kalau udah baik begini, senang. Kalau di dunia senangnya sebentar. Senang di depan rumah, di dapur pusing. Kalau udah meninggal, senang terus. Selamat tinggal susah, selamat tinggal sedih. Jadi jangan takut mati. Siapa bilang mati takut? Malaikat nyabut nyawanya tuh pelan. Orang beriman, orang sholat pelan. Terus malaikatnya disuruh Tuhan bisikin. Iya, tugasnya bukan nyabut nyawa doang, disuruh bisikin. Yang mau dicabut nyawanya, wahai hamba Allah, jangan takut, dosamu diampunin. Dilihat di surat Fussilat ada. Surat Fussilat 8 Allah kasih janji. Allah terlalu janjinya ditepatin. Jangan takut, senang, suruh senang. Surga untukmu sudah siap, sudah disediain. Di sana nanti apa aja kamu mau dikasih. Surat Fussilat ayat 30, 31. Quran, ikut Quran. Ikutin ayat-ayat demi ayat, tahu 1-2 ayat, pegang. Bukan katanya begini, katanya begini, itu pendapat manusia. Firman Allah dulu, baru hadis, baru fikih. Kalau fikih bertentangan sama Quran, ikut mana? Benar. Benar nih. Oke, baik. Di Quran buka puasa kapan? Ya kan? Surat Al-Baqarah, wa atimmus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam.
Nah kapan malam? Di surat Yasin. Wa ayatul lail, tandanya malam, siangnya habis, faizahum muslimun, gelap. Khalifah Utsman kalau mau buka puasa keluar dulu ngelihat udah gelap baru. Saya nyampein, tahun kemarin juga udah saya sampein. Tapi orang kalau udah biasa aja begini, ya kita begini udah. Quran dikalahin. Lihat surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Coba yang punya HP lihat, saya nggak bohong, lihat di HP, buktiin di Quran. Buka puasa jam berapa? Nggak ada jam zaman dulu. Malam sampai malam maksudnya gelap. Di surat Yasin dijelasin maksudnya malam gelap. Sekarang maghribnya masih terang kan? Nggak dosa, nggak dimaafin sama Tuhan. Cuma tuh hukum adalah hukum. Saya mesti jujur nyampein. Ntar kalau di akhirat dituntut, kenapa nggak sampein? Udah saya sampein. Mau bener, mau ikut pendapat orang apa mau ikut Quran? Udah gitu aja. Banyak bukan itu aja. Tapi susah dikasih tahu ya gimana? Tugas saya ngasih tahu deh. Mau ikut Quran apa mau ikut katanya? Terserah, saya udah nyampein. Jangan alasan, ini kita udah dari dulu. Orang jahiliyah juga dulu begitu. Ini nyembah Allah. Oh enggak, kita udah dari kakek moyang kita begini. Kita nggak nyalain yang dulu, enggak. Dulu saya ingat saya masih kecil, yang namanya maghrib tuh gelap. Coba diingat-ingat, yang udah umur. Maghrib dulu gelap. Terus ada perubahan waktu, jadwalnya depak nggak dirubah. Gelap. Di sananya tuh ada merah tuh di sebelah barat. Jelas ya? Ya, Quran. Saya udah sampein. Bukan salah, kita nggak nyalain kakek moyang. Dulu maghrib tuh gelap. Waktunya, waktu berubah. Gitu aja. Jadi bukan nyala salah dulu, enggak. Tapi sekarang kita udah denger Qurannya begini, gimana? Mau ikut apa enggak? Ya udah, bukan ikut saya, jangan bilang lagi nanti saya kita nggak punya, kita dihukum, kita nggak bisa bikin hukum, yang bikin hukum Allah. Itu di Quran. Saya coba nyampein, tapi jangan bikin ribut di rumah kayak di luar sama orang, jangan. Ributnya itu bahaya, dosa. Tapi orang nih bukanya masih maghrib dimaafin sama Allah. Karena nggak sengaja dimaafin. Cuma kita kalau udah tahu ya ikut, udah tahu lebih sempurna. Juga ditulis apa? Sempurnakan. Jadi yang buka maghrib biarin. Kita pengen lebih afdol. Nah gitu kan, lebih afdol ikut Quran. Tapi jangan nyalahin yang lain. Jadi gini aja supaya nggak ribut. Saya mau sholat dulu deh, baru mau buka gitu. Tajil itu nggak ada itu dari zaman nenek moyang, nggak ada tajil baru. Ada nggak dulu zaman dulu? Nggak ada. Buka cepet-cepet tajil nggak bener itu, belum waktunya kok. Tajil pakai ain, tajil cepat. Kalau pakai hamzah tajil tunda. Sebaliknya tuh bahasa Arab jangan main-main. Ta'jil pakai hamzah tunda. Kalau pakai ain ta'jil cepetin. Tapi cepetin kalau udah masuk waktu. Memangnya kalau mundur berapa menit dosa buka puasa pakai mundur? Enggak. Ta'jil itu di Mekah orang lagi umroh. Kan kalau dia mau buka ke hotel ke tempat dia tinggal kan lama. Dikasih kurma, meminum air. Takjil artinya buka dulu dah gitu maksudnya. Bukan nggak mau azan dulu, kita takjil dulu. Bukan begitu, salah paham. Itu di Mekah dapatnya takjil. Dia belum pulang dikasih teh korma buat buka dulu takjil dicepetin. Itu bukan harus buka puasa cepet-cepet, enggak. Salah paham. Jelas ya? Udahlah, lebih sempurna. Kita ikut Quran. Tapi jangan buat ribut ya. Kita bawa cara kita aja.
mau sholat maghrib dulu boleh, mau apa dulu, gitu. Mesti bijaksana, ya. Sekarang masalah puasa nih. Puasa menahan, mengekang. Puasa itu depannya mengekang, dikekang. Kambing diikat supaya nggak kabur, nggak liar, gitu kan? Nah kita ikat apaan? Dikekang, apaan yang dikekang lagi puasa? Bukan mulut, nggak makan, nggak minum, iya betul. Tapi yang mesti dikekang, diikat pikiran dan perasaan. Pikiran mau marah, tahan, kekang jangan. Lagi puasa, mau sebel, kekang, tahan. Mau kesel, tahan. Itu latihan. Puasa ini latihan keluar jadi orang suci. Sesudah puasa jadi orang suci. Mau marah, tahan. Itu puasanya di situ. Kalau udah pikiran dikekang, perasaan dikekang, mulut otomatis. Sampai yang halal kita kekang dulu. Kenapa? Latihan. Latihan supaya menjadi orang suci. Latihan supaya punya kolbun salim. Sebab ini saya buka berkali-kali di sini. Mudah-mudahan nggak lupa. Syarat masuk surga itu cuma satu. Kolbun salim. Bukan mazhab, bukan. Mazhab bikinan manusia kok. Nggak ada syarat surga masuk mazhab. Sekarang preman hatinya nggak bersih, galak sama orang. Terus dia masuk surga, rusak nggak surganya? Hah? Begal, masuk surga, dibegal orang, rusak surganya, nggak jadi surga lagi. Mesti ada polisi lagi, mesti ada penjara lagi, rusak. Jadi yang masuk surga itu disaring, disaring. Kita sekarang lagi disaring, diuji. Disaring, jadi yang masuk surga itu udah aman, orang kolbun salim, pasti baik, damai, di hatinya punya sayang, punya cinta, itu syarat masuk surga. Kolbun salim, bukan kata saya, kata yang punya surga. Yang punya surga siapa? Allah. Jadi yang nentuin orang masuk surga siapa? Ya Allah. Menurut Allah masuk surga syaratnya hatinya bersih. Lihat lagi surat Syu'ara 8889 di Quran. Jadi dibuktikan sebanyak fitnah di akhir zaman ini, banyak fitnah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kita jangan benci siapapun, mazhab apapun jangan dibenci. Kita kan cuma dengar katanya. Setahu saya itu mazhab semuanya baik, tapi jangan nyala-nyalain jadi bermusuhan, itu aja. Orang mau tahlil biarin, mau maulid biarin, yang gak mau maulid gak apa-apa. Sebab ada yang mubah. Gak mungkin orang masuk neraka gara-gara baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ya gak masalah. Yang bikin-bikin yang enggak. Yang begitu gak usah dilarang. Nanti kita jangan marah-marah sama dia orang. Udah aja diem. Diajak debat jangan mau. Diem aja. Kita capek, pecah bulu. Di sini lihat kita. Kita capek di sini, kesian anak-anak itu nanti muslimin. Ribut melulu. Kamu kerjasama bersatu. Udah bisa bikin macam-macam. Satu orang 10.000 aja. Ada 150 juta orang Islam. Kali 10.000 udah berapa? Udah bisa bikin TV kita. Ini kita nggak punya TV. Ada sih, nggak bagus. Ribut melulu. Siapa yang suruh begitu? Suruh basmi maulud tahlil di mana? Nggak mau tahlil, nggak mau maulud, ya jangan. Tapi jangan larang orang maulud tahlil, larang maksiat tuh banyak tuh. Sekarang udah waktunya bersatu, bikin kuat. Tuh Iran dikafirin, dimusuhin, sekarang kuat. Kuat, Amerikanya takut sekarang. Dibantu Allah. Karena dia nggak pernah jahil, dia dikafirin nggak pernah ngebales. Dibom, banyak yang mati, dibilang kafir, bunuh, bom, buker. Kemarin di Pakistan, orang Syiah lagi sholat Jumat di masjid dibom. Setiap lagi sholat Jumat dibom, lagi sholat Lebaran dibom. Tidak kafir,
Tapi jangan di Syiah bikin pusing. Udah cukup NU Muhammadiyah cukup. Saya enggak, jangan ribut, jangan. Jadi orang Islam aja. Tidak ada Syiah tuh mau ngambil ini ngambil itu, enggak ada, bohong. Bahaya kita. Dia juga baik, Iran nawarin Indonesia mau buka pabrik, mau dibukain pabrik drone di sini, mau dibikinin teknologi senjata. Mudah-mudahan jadi. Begitu caranya. Islam sama Islam bantu saling memajukan gitu. Jangan nyalain melulu. Kesian orang lagi jihad disalahin. Nah, dia lagi pesta-pesta makan. Saudaranya kelaparan di Palestina. Pakai otak habis hidup tuh, jangan mau dibodohin terus. Sekali lagi saya bilang, Muhammadiyah cukup baik, udah Islam. NU udah Islam, terus tetap di situ. Tapi jangan ngapirin yang lain. Hatta Wahabi jangan dimusuhin. Biar dia kayak gitu, maafin aja, biarin. Ya, kita lanjut. Cukup sekali ini deh, diingetin ya. Ibadah itu ada dua. Ibadah hablum minallah, ibadah kepada Allah, ke atas. Semua beribadah kepada Allah berdapat pahala. Ibadah kepada manusia itu namanya hablum minan nas. Itu pahalanya lebih tinggi. Coba tuh. Bagi sayur kepada tetangga, apalagi mau buka ya, pahalanya besar. Menyenangkan saudara muslim, pahalanya gede. Hablum minan nas itu. Ini yang kurang dikasih tahu. Hubungan baik kepada sesama muslim. Toleransi, mengalah. Ini tolong disebarin ya. Bahwa syarat masuk Islam qalbun salim, hati bersih. Itu udah di Quran, nggak ada duanya. Jangan bilang ada 70 sekian golongan, semua masuk neraka, cuma golongan kita aja yang masuk surga. Yang sono bilang dia juga masuk surga, dia juga. Semuanya ngakuin dia yang masuk surga. Ya semuanya masuk surga kalau udah Islam. Muhammadiyah, NU, Syiah, HT Wahabi, kalau nggak terlalu jahil, nggak ngebom masuk surga juga. Tapi kalau di dakwahnya mecah belah, pindah ke kampung mana, ditugaskan nyebarin ada itu kafir. Yang dikafirin yang lagi perang lawan Israel. Berarti yang nyuruh kafirin siapa? Gampang kan? Yang dikafirinin lagi perang melawan Israel. Jadi yang nyuruh kafirin siapa? Ya Israel, Yahudi. Nah itu cuma lewat mulut orang yang pakai sorban. Itu masalahnya. Biar pinter lah, ya. Datang menghadap Allah nih manusia semua. Kalau datang kepada Allah bawa penyakit itu berat. Penyakit badan, tumor, kanker. Banyak ada yang datang ke saya itu kanker nangis-nangis. Jangan nangis. Kamu benci sama penyakit lebih payah daripada penyakitnya. Ini kanker udah ntar sembuh. Tersembuh Ustaz, sembuh. Pasti sembuh. Kapan? Ia sembuh di rumah sakit atau meninggal, wafat. Meninggal sembuh. Karena kalau orang itu mati, kankernya ikut mati. Kankernya ada di badan. Tumor ikut mati. Semua penyakit ikut mati. Sembuh kan berarti? Nah, sudah nggak susah-susah. Sudah saya bilang kamu beli obat anti sakit, tumornya biarin situ, kankernya biarin. Itu obat sakit. Jadi kan nggak berasa sakit. Nah udah kamu nikmatin hidup. Sebelum dicabut pindahin ke sana, nikmatin hidup, senang-senang. Kamu sholat, ibadah, senang di sana selamanya. Pulang jangan bawa penyakit. Mau pulang kepada Allah jangan bawa penyakit. Berat. Diobatin di sana, ada rumah sakit. Sebelum ke neraka ada rumah sakit buat ngobatin orang baik, orang Islam tapi ada penyakit, ada benci, ada dendam. Gak tahu diobatin gimana, apa diamplas gimana gak tahu. Beneran dibersihin supaya pantas tinggal di surga. Kalau dia masih punya benci ke surga bahaya, surganya rusak. Jadi yang masuk surga aman. Jadi semua yang ada penyakit diobatin di sana. Nah sekarang pilih, mau diobatin di sini apa mau obatin di sana? Nah ibu, mau diobatin di sini apa di sana? Di sini, di sana. Pengen obatin di sana, sakit.
Mendingan obatin di sini. Nah, obatin di sini gimana cara ngobatinnya? Ada rumah sakitnya? Nggak ada. Dokternya kita sendiri. Duduk di rumah, habis sholat atau habis apa aja, periksa sendiri apa isi hati ini. Ada benci nggak sama orang? Ada iri apa enggak? Ada benci, iri, sebel, kesel, ada nggak? Sama mertua kali, sama besan. Par. Coba deh, sekarang boleh sekarang pikir. Sekarang boleh mikir. Hah? Kalau ada benci sebelum dibersihin di sana sakit, bersihin di sini. Jadi biar umroh 1000 kali kalau hati kotor tetap nggak boleh masuk surga dulu. Ingat hati. Tapi umroh bagus. Umroh tuh kalau ikhlas ngebersihin hati juga. Semua ibadah tuh membersihkan hati. Nah, jadi kita sholat, kita sembahyang, puasa nih bukan kebutuhan Allah. Resep dari Allah untuk bersihin hati. Puasa ini bersihin hati. Mau marah, kekang. Mau ngerumpi, kekang. Mau ngejelekin orang, kekang, tahan. Bukan mau makan mau minum aja, itu mah gampang. Makan minum nggak minum gampang. Tapi mengekang emosi, mengekang ego, aku. Mau menang sendiri, mau enak sendiri, mau pintar sendiri, buang itu semua. Agama Islam itu ngajarin cinta. Bapak rela korban untuk kepentingan istri dan anak. Cari uang, kehujanan, kepanasan, rela, ridho dengan senang hati. Pulang bawa buah, bawa makanan, istri senyum, anak senyum, menyenangkan mereka. Itu ibadah besar. Itu hati penuh cinta, bukan penuh kebencian. Itu Islam, itu jalan ke surga. Ibu masak, nyuci segala, ikhlas karena Allah, menyenangkan suami dan anak-anak. Udah, itu aja hidup, itulah Islam. Bukan Islam ngamuk-ngamuk, nyala-nyalain orang, ngapirin orang, gak ada yang kayak gitu, gak ada dalam Islam, gak ada. Suruh hormati orang, sayangin orang, di hati ada cinta. Kenapa? Karena di surga nanti orang yang hidup di sana tuh semua cinta, punya cinta di hati, gak ada benci, makanya jadi surga aman. Coba ada yang jahil, satu orang di jahil masuk surga, rusak tuh surga. Disaring sama Allah, gak boleh. Nah, yang mati masih banyak kebencian segala macam, dicuci di sana. Itu aja. Mau apa lagi pelajaran Islam? Itulah Islam. Dalil-dalil udah saya kasih itu. Tidak bakal ke surga kecuali yang hatinya bersih. Wassalam. Itu keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan. Tidak bisa didebat. Dia yang punya surga. Dia yang nentukan. Bukan kiai, bukan siapapun, bukan mazhab. Bikin pecah belah doang mazhab itu. Bikin apaan? Gak ada bikin. Mendingan orang satu NU, Muhammadiyah bikin pesantren, bikin kesuap, bikin rumah saya, itu bagus. Muhammadiyah NU udah bagus, bikin segala macam, pendidikan, rumah sakit, semua. Muhammadiyah bagus, NU bagus, dua-duanya udah bagus. Ya ada kekurangan dikit-dikit, wajar lah. Wajar. Jangan kita cari salahnya doang, baiknya banyak, nggak dilihat. Ya, bukan NU aja yang baik atau Muhammadiyah doang, dua-duanya itu udah baik. Tidak ada beda dikit, nggak ada masalah. Mazhab itu bikinan manusia kok. Boleh, bukan nggak boleh, tapi bukan agama. Apa mazhab itu agama? Jadi ada agama Muhammadiyah, agama NU, agama Syiah, agama Ahlussunnah gitu. Ya enggak lah. Agama kita Islam, titik. Jelas ya? Kalau saya semua mazhab saya hormatin. Kalau saya hormatin. Ulamanya saya hormatin semua. Tapi pegangan saya Al-Quran. Kalau pendapat mazhab berbeda dengan Quran, ya ikut Quran saya. Seperti buka puasa tadi. Orang buka puasa maghrib, saya buka puasa mundur 13 menit. Kenapa? Quran. Wati musyam ilal lail. Selesaikan puasamu sampai malam.
Nah malam itu di surat Yasin Allah berfirman, wa ayatul lail, tandanya malam, naslahu minhun nar, kita singkirkan siang, faizahum muzrimun, terus gelap. Di kitab Al-Muwatta Imam Malik, Khalifah Utsman kalau mau buka puasa keluar, dilihat udah gelap baru dia buka. Itu Khalifah Utsman. Di kitab Muwatta. Ini baca kitab pada nggak mau, ngoceh di luar, ini kafir, ini nggak baca kitab nggak punya. Saya tanya ulama, punya kitab Bukhari, syarahnya ada? Enggak. Punya Sahih Muslim? Enggak juga. Punya kitab Imam Syafi'i? Enggak ada. Jadi katanya terus. Ke pesantren kadang kitabnya nggak lengkap. Apalagi tafsir, jarang. Apalagi Ibn Katsir. Islam ini luas, jangan ngeluarin pendapat kalau nggak tahu. Orang dibikin sesat, dibikin permusuhan, diadu domba, dosanya selangit loh. Dan nanti di akhirat kaget, yang dianggap benar ternyata di sana, yang dikucilkan ternyata orang soleh, dakwanya lillahi ta'ala, tidak pernah cari karena uang atau karena nama. Banyak yang baik kayak gitu, dimusuhin. Kapan kita mau benar? Tolong, ada dua ibadah. Satu hubungan dengan Allah, ikhlas. Kedua hubungan dengan manusia. Udah. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Wahabi jangan dibenci. Saya udah bilang, sebenarnya ada hal-hal yang kita nggak suka. Dia suka benci tahlil, mau itu biarin. Jangan didebat, jangan diapain, diam aja. Nggak ada gunanya sampai kiamat. Dari lahir sampai hari itu ribut nggak hilang tuh. Cuma dulu lebih parah, beduk. Di kampung saya tuh, saya masih kecil. Beduk, yang satu mau buang beduk, kata dia bid'ah. Padahal yang nggak suka beduk, dia juga punya itu, drum band. Sama juga dari kulit. Itulah, akhirnya hilang sendiri, beduknya hilang, ributnya hilang. Nah dulu itu, terus talqin, jangan talqin, bawa golok lagi. Kita masih kecil ngelihat kok Islam kayak gini. Beneran golok-golokan, tahlilkan, jangan talkinkan, gue bacok loh. Saya masih kecil udah ngadepin kayak gitu. Itu benar. Baik, jadi berjuang tuh untuk umat, untuk Islam, bukan untuk mazhab. Mazhab boleh, tapi jangan dijadiin agama. Pendapat mazhab itu hukum-hukum sarana, tahu nggak hukum sarana? Wasail. Hukum yang tujuan Islam tuh nasnya Quran. Jadi misalnya pergi ke tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafat. Udah. Nah caranya ke Arafat itu namanya wasilah, sarana. Mau sampai ke Arafat orang dulu naik onta. Mesti kita jangan naik onta juga tiru Nabi. Ya enggak lah. Yang agamanya tanggal 9 sudah ada di Arafat. Sudah mau naik pesawat, mau naik onta, mau naik kuda. Sekarang mau berenang juga kalau bisa silakan. Mau terbang juga boleh. Nah caranya pergi itu wasilah, budaya, fikih. Jelas tuh. Yang tujuan pokoknya tanggal 9 ada di sana, di Arafat. Udah selesai. Jadi Nabi naik onta, kita mesti naik onta. Ya enggak lah, itu berubah, ngikuti perkembangan zaman. Ya kan? Kakek orang itu dulu bikin masjid dari bilik. Jarang, zaman Belanda bikin tembok jarang kan? Apa itu bid'ah? Ya enggak juga gitu. Yang penting jadi ini masjid bagaimana kayak. Cuma zaman sekarang kan sedih. Kenapa? Masjidnya lebih indah daripada orangnya. Masjid cakep-cakep tuh. Orangnya benci-bencian. Pidato satu hantam sini, satu hantam sana. Ya. Saya masih umur berapa tuh? Ada yang meninggal ulama besar di satu masjid, saya nggak mau sebut. Ada 4 ulama. Ini saling hantam, 4-4-nya ini. Di depan jenazah mau dikuburin, ini maki yang itu maki yang itu. Gara-gara partai. Nah, kalau Anda sebut nanti kenal, tapi Anda nggak mau sebut. Nah, masih kecil, saya udah bingung waktu itu. Kok begini gitu? Itu jangan diterusin. Islam cuma satu. Yang dibawa Nabi Muhammad.
Udah wassalam. Mau Syafi'i, mau Maliki, mau Madi, semuanya boleh, tapi jangan benci kepada yang lain. Sebab perbedaannya di masalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya sama, ke Allah. Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, udah cukup. Mau mesti makannya sama, bajunya sama, ya nggak mungkin lah. Situ. Memang harus ada beda. Suami istri juga makannya beda, yang ini doyan ini, yang ini doyan ini, masa mau dipaksa dijejelin mesti makanannya sama supaya nggak beda, ya enggak lah. Ada kebebasan. Jadi, nah ini contoh lagi di negeri Greenland itu di utara sana, Greenland di utara, mau Eropa lewat salju, banyak salju. Itu di orang sekarang puasa 20 jam, siangnya cuma 4 jam. Siangnya cuma 4 jam. Nah, terus saya kasih saran, puasanya 8 jam aja, ikut waktu Mekah. Nggak mau, dia tetap 8 jam di Greenland, bule sana. Emang iya, daerah situ kadang malamnya sedikit, siangnya panjang, ganti-gantian tergantung keadaan. Di dekat aja juga di Belanda juga udah begitu, bisa 12 jam puasanya. Bisa 2 jam bisa. Nggak bisa, jadi ikut ini. Saya pernah naik pesawat dari Rusia mau ke Mesir lewat kutub. Itu pilotnya bilang, lihat ke jendela, matahari terbenam. Lihat dia merah, gede, karena di atas ya, di ujung lagi, di ujung dunia tuh, kayak telur tuh di ujung. Terus baru nggak lama lagi dibilang sebentar lagi matahari terbit. Jadi malamnya cuma 15 menit. Betul, baru semenit matahari terbit. Matahari itu juga. Nah, kan dunia itu bulat. Jadi ada ujung-ujungnya. Jadi artinya sholatnya gimana? Nah itu. Kalau malamnya cuma 15 menit berarti sholatnya, puasanya 13 jam. 45 menit. Nah itu boleh puasanya ngikut Indonesia boleh. Karena Indonesia di Khatulistiwa. Atau ikut Mekah. Nah itu kan beda pendapat. Nggak apa-apa. Nah itu dia mau puasa terus 20 jam. Ya biarin. Dia mau. Yang penting dia puasa. Nah gitu. Jadi nggak perlu ribut. Memang harus banyak, ada beda-beda. Yang nggak masalah. Yang penting kuncinya apa sekarang yang kita lagi bahas? Puasa ini resep bikin pensucian jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, otak, perasaan, hati, keinginan. Pakai puasa nanti jadi bersih. Habis puasa merayakan apa itu? Fitrah, fitri. Apa itu fitri? Sini. Peri kemanusiaan. Jadi udah dilatih selama sebulan merayakan Idul Fitri, kembali hatinya suci itu. Nah kalau dia nggak bersihin hatinya, bukan Idul Fitri, Idul Ketupat, ya kan? Kalau Idul Fitri selagi puasa dia menahan nafsu, menahan marah, menahan emosi, menahan benci, menahan kesel itu. Itu puasa tuh itu. Jangan mau diajarin benci, suruh musuhin mazhab ini, mazhab itu. Dosa. Muhammadiyah nggak boleh benci sama orang NU nggak boleh benci sama orang Muhammadiyah. Saudara. Kita disuruh menghukum orang, kita nggak punya hak menghukum orang. Yang menghukum Allah atau pengadilan. Kita berbuat baik aja sama semua orang. Jelas ya? Terus orang Islam syaratnya gimana? Tuh ada ayatnya tuh. Surat Al-Fatah ayat 29 di bawah. Halaman 1 masih, halaman 1. Halaman pertama di bawah. Yuk kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Lihat artinya di halaman 2. Baca coba. Baca artinya bersama.
Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Utusan Allah. Dan mereka yang bersama Nabi, bersama dia bersikap apa? Tegas kepada orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama seiman, sama muslim. Itu jelas ayatnya itu. Jelas gak? Orang Islam gimana? Yang namanya Islam tegas kepada orang kafir, ini haram, tegas. Saya tidak makan babi, saya tidak boleh, tegas. Tapi kepada sesama muslim saling sayang. Udah belum begitu? Kalau udah ya muslim, kalau belum taubat. Jangan mau lagi diajarin benci. Muhammadiyah aja benci NU, benci Muhammadiyah. Apaan itu? Benci kepada mazhab lain. Kafir tahu dari mana kafir? Nah itu saya cuma mengebetulin itu supaya jangan ikut-ikut nanti hati jadi kotor ya. Sudah. Puasa membersihkan itu semua. Buang dendam, buang benci, buang kesal, buang sebel, buang syirik, semua, buang munafik, buang semua. Masuk surga. Langsung maksud, gak pakai diadilin. Bi ghairi hisab. Ayatnya apa tadi? Yauma la yanfa'u malun. Nanti di akhirat tidak berguna harta, anak, semua nggak ada gunanya. Hanya satu, illa, kecuali yang datang menghadap Allah hatinya bersih, qalbun salim. Udah jangan lupa ya. Itu yang dengar di rasil tuh sekarang udah salam qalbun salim. Nggak apa-apa. Supaya ingat bahwa kita semua mesti sebelum mati buru-buru bikin qalbun salim. Bikin qalbun salim. Berjuanglah sebelum mati, kita nggak tahu. Sebelum mati bersihkan. Insya Allah nggak pakai pengadilan, masuk surga, kelas tinggi, karena qalbun salim. Quran. Kalau nggak ikut Quran mau ikut apa lagi? Surat apa itu? Suratnya apa tadi? Asy-Syu'ara nomor 88, 89. Udah. Gak usah macam-macam deh. Yang penting qalbun salim. Selamat. Kalau mau selamat itu bukan kata saya, Quran. Jangan benci kepada Muhammadiyah, kepada NU, kepada mazhab apapun. Bersihin hati, udah. Gak ada kebencian. Namanya Wahabi pun gak boleh. Saya dikafirin sama Wahabi, tapi saya nggak ngafirin Wahabi. dia Muslim kok. Ciri orang beriman yang sesungguhnya itu menurut Al-Quran ialah saling menyayangi dan membantu sesama Muslim seiman. Tapi khonnas diputar balik, menjadi keras kepada sesama Muslim, baik kepada orang kafir. Nah, siapa yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Di mana? Negeri Arab tuh benci ke Iran, ke Yaman, baik sama Yahudi. Hah? Nggak sesuai dengan Quran. Kita doain supaya mereka bisa berubah, dapat hidayah. Muslim yang benar itu baik sesama Muslim. Punya tetangga apa itu, Muhammadiyah atau Wahhabi, baik. Dia nggak mau tahlil, biarin. Tapi kalau Muhammadiyah itu kalau ada dalil ikut. Muhammadiyah itu kalau ada dalil dia ikut. Nah, janji kita kepada Allah di halaman 3, iyyaka na'budu. Ini kalau bisa tuh bacaan sholat semua hafal. Paling enggak ini 2 ayat gak boleh lupa. 2 ayat iyyaka na'budu ini doa. Allah ajarin kita berjanji kepada Allah. Janji, ya Allah, aku tidak menghamba hanya kepadamu. Aku tidak menghamba hanya kepadamu. Menghamba itu apa? Nurut. Aku nurut hanya kepadamu. Aku gak nurut kepada setan, kepada siapapun. Hanya nurut kepadamu. Na'budu itu artinya menghamba. Dulu kita terjemahin menyembah, menghamba. Menghamba itu apa? Nurut.
Di surat Yasin, la ta'budu syaitan, jangan menyembah setan. Bukan menyembah, maksudnya situ jangan nurut sama setan. Ini kita janji, ya Allah, aku hanya nurut kepadamu. Keinginanku akan kusesuaikan dengan keinginanmu. Kalau aku ingin apa-apa, aku tanya dulu, Allah ingin nggak? Allah ingin, nah cocok. Kalau Allah nggak ingin, jangan. Keinginan disesuaikan dengan keinginan Allah. Gitu. Ada lagi satu nih, dilupain. Terserah ya, tugas saya cuma nyampaikan. Hubungan kita kepada Allah itu hubungan apa? Hablum minallah. Cinta. Orang yang beriman tuh tandanya dia udah beriman, cintanya paling tinggi kepada Allah. Cintanya berat kepada Allah. Iman itu cinta. Nggak percaya? Buka Al-Baqarah 165. Semua dari Quran. Pidato kesana kesini yang begini-begini nggak diajarin. Padahal dari Quran. Tolong, Al-Baqarah 165. Syirik itu apa syirik? Di Quran, syirik itu ya membikin Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanannya itu diapain? Dicintainnya sama seperti mencintai Allah. Itu syirik, bukan ziarah kubur. Ziarah kubur nggak apa-apa. Sebenarnya bukan ziarah kubur, ke ibu bapak, ziarah ibu bapak, ke Madinah ke Nabi Muhammad, ziarah Nabi Muhammad, itu boleh, malah sunnah ibadah itu. Yang syirik itu nih, mencintai harta, mencintai pangkat, mencintai segala sesuatu sama seperti mencintai Allah, apalagi lebih mencintai harta, lebih mencintai pangkat daripada Allah. Itu syirik, itu. Quran. Baca itu Al-Baqarah 165. Saya bukan pendapat baru, dari Quran saya ambil. Meluruskan, saya sedang meluruskan, di mana-mana saya luruskan paham-paham yang salah. Jadi mesti belajar menjadikan Allah paling dicintai. Baru cinta suami istri, cinta Allah dulu nomor satu. Baru enggak syirik. Jadi iman itu cinta. Coba buka deh Al-Baqarah 165. Ada enggak? Nah, coba baca. Yang lain ada kan? Baca. Ada di situ satu ayat pendek tapi ada dua hukum. Hukum syirik ialah apa itu tadi? Mencintai. Mencintai benda, pangkat lebih daripada cinta kepada Allah. Nah, itu Tuhan enggak mau dimadu. Cinta kita kepada dia harus paling tinggi. Itu baru namanya beriman. Iman itu Allah paling dicintai. Quran. Kalau ada yang nggak percaya, suruh bulan depan di sini ajak itu. Yang nggak percaya duduk sini kita diskusi. Ya, Quran mau dibantah gimana? Udah nggak percaya sama Quran. Mau ikut apa lagi kalau nggak mau ikut Quran? Pendapat siapapun, kalau sudah firman Tuhan tidak ada firman siapapun. Kalau sudah firman Allah tidak berlaku lagi firman siapapun. Adapun orang beriman sangat berat cintanya kepada itu. Kalau beriman, periksa. Lebih mencintai Allah, sudah bisa menjadikan Allah paling dicintai. Baru suami, baru istri, baru harta, baru pangkat, baru segala. Itu Quran sudah. Nggak bisa didebat. Kalau ditanya Ustaz mazhabnya apa? Mazhab Quran, mazhab Nabi Muhammad. Di Quran disuruh ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul. Mazhab saya mazhab Nabi Muhammad. Allah yang suruh. Kenapa ya? Mazhab Nabi Muhammad satu. Mazhabnya lain ya nggak apa-apa ya. Saya belajar Imam Syafi'i, Maliki. Alhamdulillah, malah saya alhamdulillah dari umur 11 tuh di pesantren suruh hafal kitab Zubat Imam Syafi'i itu. Hampir sekarang hafal karena dari kecil. Fikih mazhab Syafi'i hafal. Zubat karangan Imam Ahmad bin Nusran Asy-Syafi'i. Terus syarahnya Mawahibus Somad. Semua saya mazhab apapun saya ambil. Bukan benci, saya ambil, tapi enggak satu. Semua yang baik diambil. Muhammadiyah yang baik ambil.
Dulu masih muda saya siang ngajar di SMP NU di situ di Utista tuh. Asar di SMA Muhammadiyah Cawang. Jadi saya Muhammadiyah juga, NU juga. Kenapa? Dua-duanya Islam kok. Saya ikut kegiatan Muhammadiyah, ikut ada kegiatan NU, ikut lah. Dua-duanya Islam. Kenapa? Kalau kita benci salah satu, kita dosa. Dua-duanya berbuat baik. NU bikin pesantren banyak, bikin sekolah, Muhammadiyah bikin rumah sakit, bikin sekolah. Alhamdulillah semua. Lanjut ya. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu aku menumpu harap. Nah itu menumpu harap kepada Allah. Pergi ke dokter, mengharap sembuh dari dokter boleh, tapi menumpu harapnya kepada Allah. Sa'i itu, sa'i, kalau umroh haji itu ada sa'i. Sa'i itu berdoa sekaligus berusaha. Berusaha sekali dan berdoa, nggak boleh dipisah. Berdoa dulu apa usaha dulu, bareng. Usaha tanpa doa kurang beriman. Berdoa saja tidak berusaha ya nggak boleh. Bareng. Tuh Siti Hajar Sofa Marwah sambil lari cari air sambil berdoa bareng. Kalau dia nggak berdoa, Tuhan nggak tunjukin tempat air tuh. Karena dia berdoa, Allah tunjukin. Hasil usaha dia nol, nggak dapat air di Sofa, nggak dapat air di Marwah. Air dari Allah, tapi Allah nggak kasih sebelum ikhtiar. Tapi ikhtiarnya mesti bareng dengan doa. Itu arti sa'i. Semua kita sa'i berusaha. Nah tadi udah mulai ya. Sholat mencegah keji munkar artinya apa? Membuat kolbun salim. Puasa membuat kolbun salim. Masa udah berapa hari nih? Ini ke-10 ya? Ke-9 atau ke-10 ada 2 hari. Nah ini karena ada 2, ada hisab, ada ru'yah. Kalau saya senang yang ru'yah karena ada hadis. Hadis ada, lihat bulan. Kalau nggak lihat, kita ke gelap, udah ada jalan keluarnya. Kalau nggak kelihatan, lengkapkan sabannya sebulan. Yaudah, gitu. Tapi yang mau hisab ya itu urusan dia. Allah, kalau yang begini punya niat baik, puasa baik, dua-duanya disayang Allah. Beneran. Allah itu di bulan lalu udah saya sampaikan tuh, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang taubat. Orang taubat tuh tadinya nakal kan, terus dia taubat. Dicintai sama Allah. Apalagi yang baik begini. Bapak disayang sama Tuhan, udah jangan takut hidup. Subuh-subuh udah ada di sini. Ibu juga, mulai hari ini gak boleh susah. Terusin bersihin hati tambah disayang. Mesti berasa disayang Allah. Kalau nggak disayang, nggak dituntun ke tempat ceramah. Kaki ringan melangkah ke masjid mau dengar ceramah, itu orang yang disayang. Beneran ditarik ke Allah. Saya ngajak mencintai Allah, coba. Saya bisa ngomong gitu dari Allah. Bapak Ibu mau mendengerin bahwa iman itu cinta kepada Allah. Nah yang buat kita begini siapa? Ya Allah. Kenapa kita ditarik ke sini? Supaya mendengar bahwa Allah wajib dicintai. Jelas ya? Jadi kan Allah paling dicintai. Jadi kalau ditanya siapa yang paling dicintai? Itu anak saya. Enggak. Yang paling saya cintai Allah. Allah jadi kayak sinar matahari. Sinar matahari mantul ke bulan. Ada sinar di bulan karena dari matahari. Jadi istri-istri cinta sama Allah. Nah suami titipan Allah. Cintailah suami karena Allah. Bapak juga begitu. Cintai istri karena Allah. Kalau udah kita cinta karena cantiknya, karena ini, karena itu boleh-boleh aja. Tapi tidak bagus. Cintanya karena Allah. Jadi nggak pernah luntur. Ya, nggak pernah luntur. Udah gitu. Itu cinta sama Allah tuh, Allah nggak butuh cinta kita. Untuk kebaikan kita sebenarnya. Nah, tapi dari cinta Allah tuh akhirnya mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai semua orang.
Udah gitu aja, masuk surga lah. Apa yang diperiksa di akhirat? Apa yang diperiksa? Sholatnya? Enggak. Sholat buat bersihkan hati, puasa buat bersihkan hati, sedekah buat bersihkan hati. Jadi cukup yang diperiksa, yang diterima hatinya, kolbu. Selamat, langsung masuk surga. Ini menurut Allah, bukan menurut saya. Itu ayatnya udah baca tadi. Bapak Ibu kalau yakin ini benar, sampaikan di rumah kepada keluarga. Nah lihat ayat halaman 4, halaman 4. Ada punya halaman 4? Di bawah kita baca bareng. Surat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 10. Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Fi, di dalam qulubuhim, di dalam hatinya ada maradun, ada penyakit. Kalau penyakit badan, kanker, tumor, TBC, segala itu. Nah sekarang ini penyakit hati, penyakit jiwa. Berat. Berat. Kenapa? Coba tolong. Kenapa berat? Perhati ini saya sampaikan. Penyakit tumor, kanker adanya di badan. Badannya mati, kankernya ikut mati. Penyakit jiwa adanya ada di pikiran, ada di perasaan. Ikut ruh, ikut ke akhirat. Penyakitnya ke bawah. Nah itu penyakit dendam, pekat, benci adanya di mana? Bukan di tangan, bukan di badan, di pikiran, di perasaan. Nah ruh itu ada pikiran, perasaan, itu yang ke bawah ke akhirat. Nah itu nggak bakal masuk surga, dicuci dulu di sana. Ini banyak nggak ngerti umat ini, pada benci-bencian. Wajib Bapak Ibu yang dengar, tolong sampaikan. Ini ada diktatnya gampang, tinggal bacain. Selamatin saudara-saudara tuh, kasih tahu. Kolbumu yang mesti dimandiin tiap hari, dicuci. Pikiran dan perasaan. Jangan sampai meninggal otaknya ngeres. Hatinya busuk. Punya dendam, punya benci. Astagfirullahaladzim. Mana bisa masuk surga? Surga tempat cinta. Semua orang cuma ada cinta. Senang karena cinta itu. Ada yang nakal jatuh, rusak. Makanya nggak bakal masuk yang nakal. Kalau bikin syarat kolbun salim, apa kolbun? Kolbu salim, bebas dari penyakit. Penyakit benci, penyakit dendam, penyakit sombong, semua itu. Nah sekarang bersih ini ngobatinnya pakai apa? Ibadah. Wudu, sholat, puasa, zikir, sholat tahajud, itu mensucikan hati. Jadi nggak pakai ke rumah sakit. Udah ada resepnya dari Allah. Kita sendiri yang ngobatin dengan ibadah ya. Tuh lihat tuh, yang penyakit hatinya ada tuh, fazadahum maradha. Kalau dia nggak mau tobat, penyakitnya mau Allah tambah besar. Dan di sini Allah sediakan siksa yang pedih. Tuh, jadi bahaya itu. Penyakit kolbu, sebab membawa ke akhirat. Kalau penyakit lain, astagfirullahaladzim, Allah ampunin. Astagfirullahaladzim, diampunin. Ya, kalau penyakit zolimin orang, kebawa ke akhirat. Tak itu penyakit hati. Zolimin orang kebawa ke akhirat. Kita mesti bayar pakai pahala. Bayar denda pakai pahala, diadilin di akhirat. Pahala itu duit, berlaku di akhirat. Bukan duit rupiah, bukan dolar. Duit pahala, poin-poin. Bisa buat bayar, kalau kita zolimin orang, ganti rugi pahala kita buat bayar ke dia. Tapi jadi bebas. Nah, jadi nggak sampai ke neraka ya. Jadi ini fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Itu ikut ke akhirat. Nah ini di halaman 5. Nah lihat nih, kalau orang nggak mau bersihin hatinya, lihat Al-Baqarah 6. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir itu diberi ingatan apa enggak diberi ingatan tetap aja nggak mau percaya, itu biarin. Nah kemudian orang Islam juga, summa qasat qulubukum. Nah ini kum tuh kita tuh. Hati kamu akan menjadi beku. Hati kamu bisa menjadi kayak batu. Tuh, kayak batu. Atau lebih keras dari batu.
Batu aja ditetesin air bolong. Tapi hati yang udah beku, terlalu banyak kebencian segala macam, sulit diberi nasihat. Nggak mau nerima yang benar. Sekarang yang dengar tanya, jawab di hati masing-masing. Ini udah mendengar apa yang disampaikan tentang hati, bahaya hati. Ada keinginan nggak bersihin hati? Timbul keinginan nggak mau bersihin hati? Ada. Alhamdulillah. Berarti kita nggak masuk di hati yang beku tadi, yang kayak batu. Hati kita, ya kelihatan udah mau ke masjid subuh-subuh itu udah hati udah bagus lah. Alhamdulillah ya. Itu di halaman 6 kamu bisa beri nasihat kepada orang-orang yang mau menerima kebenaran dan dia takut kepada Allah. Tapi cintanya kepada Allah lebih tinggi dari takutnya. Berilah kabar gembira, orang-orang seperti ini akan diberikan ampunan oleh Allah dan diberi pahala yang besar. Dari halaman 7 lihat ada nomor 3, qalbun salim. Hati yang salim terbebas dari segala kuman rohani dan bakteri benci yang indikasi penderitanya itu lebih mencintai benda, manusia atau lainnya. Nah, itu kita nggak mau qalbun salim. Baca aja di rumah ya. Ini yang tadi nih halaman Al-Baqarah 165 tadi. Halaman 8. Ini mesti dibaca ulang di rumah nih. Penting banget. Ini sebulan sekali kalau diktatnya ini dipelajari benar bisa jadi ulama nih. Bener, coba pelajari. Saya pakai dalil. Ada dalilnya, bukan pendapat saya. Lihat halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 2 hukum. Waminan nasi, ada manusia yang membuat Tuhan-Tuhanan. Dia bikin Tuhan-Tuhanan, dibikin sama dia. Nah itu Tuhan-Tuhanan itu diapain? Yuhibbunahum kahubillah. Dicintainya seperti dia mencintai Allah. Ada yang Tuhannya jabatan, pangkat, pakai kudukun-kudukun supaya dapat pangkat dan sebagainya dan sebagainya. Kadang Tuhannya harta. Harta boleh tapi jangan dituhanin. Dituhanin itu diapain? Disebut di sini yuhibbunahum, dicintainya. Jadi bagaimana mestinya? Cinta Allah dulu, baru yang lain. Nah, sekarang mau saya tanya, yang punya bumi siapa yang punya bumi? Allah. Yang numbuhkan makanan? Allah. Yang bikin kita, yang kasih makan di perut ibu siapa di perut ibu? Allah. Lahir yang ngasih susu siapa? Allah. Terus kenapa kita cinta ke orang lain? Kenapa kita bersyukur ke orang lain? Kenapa kita sujud nunduk kepada orang lain? Kita kagumi, kita besarkan, kita puji-puji, tuh bapak baik, tuh bos saya baik, bos saya baik. Nah, itu udah menuhankan si bos. Mesti yang dijadiin nomor satu, yang paling dihormati, yang paling ditakuti, yang diharapkan Allah, baru yang lain. Gitu, jangan main-main nih masalah hati ini. Iman, kufur, nifak adanya di hati. Kalau hati belum jadi Allah, belum dicintai Allah, belum beriman, capek sujud, sujud, cintai Allah. Yang paling sayang sama kita siapa? Allah. Di akhirat, maaf ya ibu, di akhirat di dunia, udah mikir gak ntar di kuburan hidup? Yang mati badan, kita hidup. Bukan tidur di kuburan mati, enggak. Hidup bisa pergi kemana-mana. Yang gak bisa bergerak tuh yang kafir, di penjara, di kuburan. Bapak ibu kita yang soleh sering datang ke rumah kita, nengokin kita, pada nggak tahu, dapat izin dari Allah. Apalagi yang wali-wali bisa, yang soleh-soleh itu datang kemana aja dia bisa datang. Iya, hidup. Di Quran disebut orang mati syahid hidup dapat rezeki. Semua juga hidup. Yang kafir ya hidup di penjara, tersiksa. Insya Allah udah meninggal bapak ibu, minta mau nengokin anak kangen, bisa atas izin Allah. Tapi kalau kita dicium nggak berasa. Ya saya datang, saya dicium. Nggak tahu, ada yang bilang tadi dicium. Oh, nggak, karena yang cium ruh, dia nggak punya badan. Jadi yang dicium sini ruh lagi, ruh kita nggak berasa.
Ada datang, hidup itu, nggak ada orang mati. Semua orang kadang mati, yang mati badannya, tengkoraknya mati. Ini tengkorak memang benda mati. Ini mata saya ngelihat kenapa? Ada tiupan ruh Allah di sini. Ini bisa dengar, ada Allah. Tiupan ruh Allah ada di sini. Kalau enggak bisa dengar. Benda mati, tengkorak. Nah, kalau ruh Allah keluar, ruh dari tiupan Allah keluar, tengkorak lagi. Tengkorak enggak? Kalau udah keluar, enggak bisa lihat, enggak bisa dengar, enggak bisa dengar. Jadi sekarang bisa lihat. Yang bikin lihatnya apa? Ada tiupan ruh Allah. Jadi Allah ada bersama kita. Tiupan ruhnya, wa nafakhtu min ruhi. Jadi ingat terus bersama Allah. Saya bisa ngelihat ada tiupan ruh Allah, jadi bisa lihat, bisa dengar. Kita manusia benda mati. Ini yang ini nggak ikut ke surga badan nih, badan baru nanti di sana. Ini dibuang, dikubur, jadi bangke, dijual juga nggak laku. Tapi jaga, dirawat, karena dia ngebungkus ruh, dirawat. Tapi mana lebih penting? Rawat ruh apa rawat badan? Yang lebih penting dua-duanya dirawat. Yang lebih penting rawat yang mana? Hah? Ruh, betul. Karena dia abadi, ikut ke akhirat, hidup terus. Kalau badan enggak, cuma di dunia doang. Sekarang udah merawat ruh lebih banyak. Pernah mau marah terus nyesel, terus nasihatin, jangan lagi. Itu hamba Allah, jangan dimarahin. Kalau kita marahin nanti Allahnya marah. Bisa nasihatin ruh. Nasihatin, bisa diajak ngomong kok. Akal bisa diajak berunding. Kalau pada pilihan ini mau ini, berunding sama akal. Akal jujur, dia kasih tahu jangan, tuh bahaya. Akal. Makanya di Quran dibilang, apa kamu tidak berakal, apa kamu tidak berakal? Lebih dari 100. Lebih dari 100 kata-kata apakah kamu tidak berakal di Quran. Karena memang manusia banyak gak pakai akal. Kalau manusia mau pakai akal, beriman dia. Beriman. Saya mau tanya, itu matahari, tuh terang. Terang kan? Lampu-lampu dimatiin nih. Ini lupa aja belum. Kalau udah ada lampu Tuhan satu, ini lampu-lampu ini dimatiin. Kalah. Nah ini matahari, dia ada duluan apa manusia ada duluan? Matahari duluan. Jadi yang bukan manusia yang bikin matahari, manusia belum ada. Nah kalau bukan manusia yang bikin matahari, hewan, enggak juga. Enggak bisa. Jadi yang bikin matahari siapa? Pernah nggak dengar ada Tuhan lain ngaku bikin matahari? Ada nggak? Nggak ada. Yang ngaku bikin matahari cuma satu. Tuhan yang lain nggak ada yang berani ngaku. Cuma Allah di Quran. Aku yang bikin tuh. Diceritain lagi. Asalnya begini, terus jadi asap, terus diceritain. Terus manusia kafir menyelidiki pendapatnya sama Quran. Allah ceritain bagaimana dia bikin dunia, bikin matahari. Langit sama bumi tadinya satu, ke asap, terus pisah bumi sama langit. Terus diceritain semua. Sudah pasti yang bikin matahari itu Allah. Nah sekarang diri kita ada kan? Ibu-ibu ada. Coba berasa cubit. Kalau cubit kita berasa sakit kan? Berarti kita ada. Ada kan? Tahu ada. Kita ada kan? Kita ngadakan diri sendiri apa diadain? Bikin hidup sendiri apa dihidupkan? Nah, siapa yang ngaku hidupkan kita? Allah. Yang ngadain kita? Yang ngejamin makanan dari pun ibu sampai sekarang tuh pun kayu, batang-batang kayu keluar makanan. Siapa? Ada selain Tuhan ngaku bikin rambutan? Allah semua. Jadi kalau kita ada, yang bikin kita pasti ada. Kalau kita ada, yang ngadain kita pasti ada. Siapa dia? Allah. Sudah. Nah terus Allah bilang, kita disayang banget. Apalagi udah sholat gini, ngaji lagi, disayang banget. Ntar ditarik pulang ke dia. Dipanggil pulang. Pasti nggak dipanggil pulang?
Udah banyak belum yang pulang? Ibu bapak udah pada pulang? Kita nyusul kan? Tahu nggak kapan? Nggak dibilangin. Tapi kita sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Pulang ke Allah. Pulang ke? Sekarang dalam perjalanan, ntar ke rumah mampir. Ntar dijemput, karena surga nggak ada yang tahu alamatnya di mana, kendaraannya mana nggak tahu. Jadi dijemput. Dia pakai kendaraan cara dia. Pakai kendaraan. Dihormat sama malaikat kita, disayang. Beneran, dibisikin, jangan takut. Tuh Fusilat, lihat sendiri ya. Surat Fusilat 30-31. Suruh bisikin, jangan takut, surga udah disediain, senang-senanglah. Jadi artinya kita disuruh senang, sekarang senang. Gak usah susah, jangan pusing, dunia mau perang-perang lah. Gak apa-apa. Mati, bukan mati ya, pindah. Kita pindah, gak mati. Gak mati ya, pindah. Badan diganti, badan dunia nggak bagus. Tadi sana dibikinin badan. Satu lagi, begitu kita meninggal, kita hidup pakai bentuk nggak? Bentuk. Pakai bentuk, ada bentuk kayak di film gitu. Kita ada kayak bayangan, ada tapi nggak bisa dipegang, nggak ada tulang, nggak ada daging. Tapi cakep apa jelek? Kalau baik kayak gini ibadah ngaji cakep banget. Begitu mati kita ada hidup, ketemu orang tua kita semua. Kaget dia lihat kita cakep. Yang ibadah cakep, mukanya yang ruh itu lebih cakep dari yang daging ini. Tuh. Nah, kalau yang gak ibadah, yang kufur, buruk. Mukanya buruk. Diisap juga tapi gak ibadah, gak apa, buruk. Malu. Jadi nanti terbuka di sana. Nah, baru meninggal, begitu meninggal langsung hidup, tetap hidup. Yang mati badan, sekali lagi yang mati badan. Jadi jangan takut ya. Nah, itu ayatnya nggak usah nulis, ada tuh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Itu di atas. Nah, di bawah itu ayat yang kita bahas tadi. Tidak berguna harta benda kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim. Di bawah sekali, halaman 8. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang diterima Allah, Allah terima datangnya, diucapkan selamat datang. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, yang tenang, yang qalbun salim, sinilah kembali kepadaku, kata Allah. Engkau ridho, aku pun ridho kepadamu. Kumpullah situ bersama hambaku. Masuklah ke surgaku, disambut dengan senyum oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang banget. Sukunya mau apa enggak peduli, mau suku apapun masa bodoh, tapi yang Allah lihat apanya? Hatinya. Tolong sebarin nih, sebarin. Ini yang kena penyakit di sini. Kita diajarin benci. Mazhab ini, mazhab itu, sesat apa. Kita memangnya disuruh mengadili orang. Kita yang diadili, kita itu urusan Allah. Kita nggak boleh benci pada siapapun. Udah halaman 9. Minta waktunya dikit ya. Lagi puasa nggak apa-apa, penting nih. Kita nggak tahu ketemu lagi apa enggak, belum tahu. Tuh halaman 9, Bapak. Wahai orang beriman, istajibu lillah. Lakukan keinginan Allah dan Rasulnya. Kerjain apa yang Allah ingin dan Rasulnya inginin. Kita selalu punya keinginan, minta ini, minta itu sama Allah. Keinginan Allah belum kita kerjain. Nah, sekarang Allah pengennya apa? Keinginan dari kita apa? Tuh, ikuti keinginan Allah dan Rasulnya ketika dia diajak kamu untuk bisa hidup lebih baik. Allah inginnya, Rasul inginnya kita hidup baik. Di dunia baik, qalbun salim, masuk ke surga lagi. Dipaksa sama Allah ke surga kita. Coba tuh, sayangnya. Terus, wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah bisa membatasi atau mau bolak-balikan hati manusia. Tuh. Jadi, maksudnya di sini,
Kita alim seperti apapun alimnya, masih ada yang kita butuhkan. Masih ada kurang. Apa itu? Minta tuntunan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Biar ulama besar, alimnya selangit, tetap butuh tuntunan Allah. Karena kita jalan siratal mustaqim itu licin, bisa terpleset. Banyak ranjau dari setan-setan. Banyak ranjau, jebakan-jebakan banyak. Minta tolong Allah supaya dipegangin, supaya tidak jatuh. Tuh, biar ilmunya udah banyak, kita udah punya map, tahu jalannya, tahu halal haram, tahu segala tahu. Tapi menjalaninya nggak mudah. Butuh bimbingan Allah. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Bukan minta petunjuk. Petunjuk udah tadi kita sampaikan, banyak di mana-mana petunjuk. Tapi menjalaninya ini bisa sampai apa enggak? Minta dituntun Allah. Ingat itu, jangan sombong ya. Kita nggak butuh sama Allah, jangan. Tetap butuh sama Allah. Butuh sama Allah, minta ditunjuk. Biar ustadz, biar ilmunya kayak apapun, tetap butuh bimbingan Allah. Rendah hati kepada Allah, ya. Nah ini lihat ya, muqallibal qulub, Allah yang merubah pikiran, merubah hati manusia, merubah perasaan, merubah pandangan. Wahai yang merubah malam dan siang, wahai yang merubah hal keadaan, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang terbaik. Tuh. Ini tolong doanya dibaca tiap hari. Supaya dirubah sama Allah keadaan. Allah yang merubah keadaan Allah. Bukan menteri, ada menteri keadaan. Yang merubah keadaan kita, merubah keadaan kita itu Allah. Jadi minta supaya dirubah lebih baik. Kita minta Allah kasih. Enggak minta enggak, karena Allah enggak mau orang sombong. Orang mau datang kepada dia manja-manja, datang ke Allah manja-manja, nangis-nangis. Itu Allah sayang. Berarti dia beriman. Kalau dia enggak mau berdoa, enggak mau manja-manja kepada Allah, kayak enggak butuh kepada Allah, nah itu imannya kurang benar. Iya kan? Allah senang didatengin, minta lagi, enggak apa-apa. Minta. Jadi di belakangnya kemudian ada jiwa manusia, ada 3. Ada yang ammaratu bisu, maunya jahat melulu. Ada yang lawamah, bolak-balik, ntar baik, ntar enggak, ntar sholat, ntar enggak. Nah tapi yang paling bagus yang mutmain, udah tenang, udah bisa ngatasi, ya. Ada yang baca aja itu, kalau ini waktunya sudah. Masih punya waktu enggak? Enggak, kalau ada kerjaan di rumah atau apa, bilangin udah kita udahan. Baca di rumah aja. Kalau ada yang enggak jelas, catat aja, nanti bulan depan ketemu, tanya. Sudah ya, jadi jangan takut. Jangan dengerin tuh fitnah-fitnah. Saya itu netral, saya muslim. Islam. Kalau mazhab, saya sayang semua mazhab. Jadi kenapa enggak? Boleh enggak? Mazhab 3-4 boleh enggak? Ya boleh. Yang enggak boleh pindah agama. Boleh enggak pagi Muhammadiyah, sore jadi NU? Boleh, malah bagus. Bersaudara pada sesama muslim. Yang enggak boleh pindah agama, pagi Islam, sore Kristen. Nah itu enggak boleh. Kalau mazhab boleh. Imam Syafi'i orang alim, Imam Malik orang alim, Abu Hanifah orang alim. Ya ikut semua aja itu, boleh. Nah ulama juga begitu, di istilahnya di fikih namanya talfik. Talfik, dia kalau mentok, dia nggak ikutin mazhab Syafi'i dulu deh, ikutin aja ya, Imam Malik gitu. Ada boleh, nggak dilarang. Yang nggak boleh itu pindah agama. Mazhab sih mau pakai 4-4-nya, 5-5, 6-7 boleh. Karena bukan agama, pendapat. Banyak pendapat fikih juga orang nggak bisa kerjain. Apa? Itu di mazhab Syafi'i itu di kitab tuh bentuknya syair. Siapa tuh? 1000 baris. Wa yuhramu khidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin lalil jihad. Diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Kecuali buat jihad baru boleh. Nah ini semua sekarang pada pakai semir hitam semua. Berarti pendapat mazhab dilanggar. Ya nggak apa-apa, pendapat mazhab boleh. Karena pendapat manusia.
cuma pendapat. Nah itu kalau Quran Sunnah Nabi nggak boleh dilanggar. Iya, dan mazhab Syafi'i nyemir rambut warna hitam haram, nggak boleh. Paham gak tuh? Tapi kan semua orang sekarang pada nyemir hitam tuh. Kata NU yang mazhab Syafi'i pada nyemir rambut hitam. Dosa gak? Enggak. Karena itu bukan larangan Allah, bukan larangan Nabi. Anjuran ulama, anjuran. Ada di kitab Zubat kok. Syair, kitab Zubat tuh fikih tapi bentuk syair. 1000 baris tuh. Jelas tuh ya? Jadi pendapat mazhab, kalau yang sesuai dengan Quran itu jadi wajib, ya wajib. Yang wajib yang haram tuh ada Quran, semua ada di Quran, di hadis sahih. Nah ini yang di fikih-fikih itu furu-furu, ranting-rantingnya, gitu loh. Jadi bukan agama, yang agamanya Islam, yang nggak boleh tinggal tuh Islam, nggak boleh benci, nggak boleh apa tuh Islam. Sekarang kayaknya terbalik, lebih cinta mazhab daripada Islam. Mazhab itu dikatain ngamuk, Islam jadi katain diam aja. Nah itu saya hanya ingin meluruskan, nggak benci, saya juga cinta kok sama ulama-ulama mazhab. Cuma jangan sampai jadi seperti agama, beda mazhab dianggap kafir. Lah itu udah nggak. Silahkan belajar mazhab, belajar, saya belajar juga kok. Tapi Quran nomor 1. Nah yang nggak bisa ngerti Quran kan sekarang bisa ada artinya tuh. Ada artinya, dan nggak ada yang salah. Kalau ada pendapat salah udah banyak yang protes. Orang Islam sekarang bagus, banyak yang pintar kok. Iya, rubah aja Quran dikit, semua orang tahu. Dalam waktu berapa jam udah tahu. Iya, alhamdulillah nggak ada masalah. Baca kitab terjemahan nggak apa-apa, hanya terjemahannya itu masih kaku. Tahun 87 saya udah koreksi itu ada 20 kesalahan. Saya kasih Menteri Agama, cetakan selanjutnya dirubah. Jadi yang sebelum tahun 80 itu ada apa itu, Allah sebaik-baiknya orang untuk berserah diri. Ada itu, udah dirubah. Sekarang ada juga bahasa yang kaku. Karena memang sulit nyari bahasanya ya. Insya Allah lah nggak ada masalah. Baca Quran nggak apa-apa. Quran terjemah boleh baca. Nggak ada yang salah. Cuma emang yang coklat, yang kulitnya coklat tuh ada dirubah. Cetaknya di luar. Ada Tuhan bersemayam di arsy. Itu juga nggak bisa. Bersemayam tuh kan dalam bahasa Indonesia untuk mayat. Pak Fulan meninggal disemayamkan di rumah duka. Tapi nggak bahaya. Biarin aja lah. Nggak usah bikin ribut supaya orang tidak gelisah. Ya. Gak apa itu, untuk pengetahuan boleh. Ini saya kasih tahu lagi untuk pengetahuan. Kiblat tuh misalnya kita ngadep ke barat, itu mesti ke kanan sedikit. Lihat di peta tuh kanan. Tapi karena udah semua begini, ya saya diam. Tapi kalau saya sembahyang di masjid atau masjid yang kita bangun tuh, saya miringin kanan dikit. Lihat aja di peta juga tuh, Mekah. Antara utara dan barat, dalam setahun matahari ada di atas Ka'bah 2 kali, bulan Maret atau bulan apa nanti saya kasih bulannya. Nah waktu itu pas bulannya saya kebetulan ada, saya naik ke atas tempat tinggi jam 4 sore di sini, di Mekah jam 12, itu persis matahari di atas Ka'bah itu. Nah jadi lagi bangun masjid saya panggil tuh, aneh mana sini, tuh Ka'bahnya tuh. Kiblatnya betul agak ke kanan dikit begini. Nah tapi di sini kita diam, saya juga diam dulu karena nggak bahaya, ngadep kemana aja boleh itu, nggak apa-apa, beda dikit, asal tahu aja. Tapi kalau kita ributin orang awam nggak bisa ngerti, jadi ribut. Udah diam aja lah. Tapi saya di sini mau miring dikit, ada banyak yang udah pada miring ke kanan. Itu Masjid Minangkabau tuh, di Gadok. Ada kan, cakep tuh masjid, orang Sumatera Barat bikin rame-rame. Nah dia udah kiblat, udah ngadep kiblat. Tapi orang sana kan nggak ngerti, dibilang apa? Masjid miring. Di sana orang penduduk di situ bilang masjid miring. Nah, dianggap salah. Padahal itu benar. Tapi karena
tidak biasa ya, tapi mesti pelan-pelan, nggak bisa pelan-pelan. Ini juga saya membukakan, tapi pelan-pelan, gitu. Mungkin nanti generasi akan datang bisa ngerti. Pakai kompas juga bisa, kelihatan agak ke kanan. Kalau lurus ini ngadap ke barat, ke Afrika. Afrika itu, tapi nggak dosa ya, sholatnya semua sah. Kalau orang nggak sengaja ngadap ke sana juga sah. Allah nggak bertempat, Allah tidak ada tempat sebenarnya. Itu untuk kesatuan. Jadi nggak apa-apa. Makanya kita diam di sini ya sholat. Saya tadi ngadap ke sana nggak apa-apa. Cuma kebenaran tetap kita buka, jadi tahu. Jadi nanti kalau ada yang bikin ke sana dikit jangan disalahin. Nanti mesti ada orang sholat di sini dia agak ke kanan dikit jangan salahin. Itu aja. Memang ke sana. Dulu waktu bangun masjid itu belum ada kompas, belum ada pengetahuan. Sekarang nggak pakai kompas juga bisa. Matahari ada di Ka'bah tuh dalam setahun 2 kali. Tidak masalah, asal tahu. Jadi nanti ada yang miring itu biarin aja. Nah itu masjid miring, bukan masjid miring, itu masjid bener. Tempat kita di Ciawi ada juga satu. Masjidnya tetap begini, tapi kiblatnya saya gituin ke kanan dikit. Nggak apa-apa. Sekedar tahu, bukan untuk ribut ya. Ngadap begini sudah sah. Nah itu yang penting di situ sah. Tapi itu disampaikan supaya tahu. Ada pertanyaan? Ini baca di rumah kurang-kurangnya nih. Kayaknya nih Bapak Ibu ini penting banget ya. Penting banget bahwa iman itu cinta. Ada Qurannya di sini kan. Syirik itu bukan soal kuburan. Kalau hati kita ada yang lain yang kita besarkan, yang lebih kita cintai, paling kita besarin, paling kita takutin, itu syirik. Masuk akal dong. Ya, kuburan ngapain? Tengkorak kok di situ. Syirik apanya? Tidur juga situ boleh. Udah jelas ya. Jadi adanya di hati, iman di hati. Udah gitu aja. Ini penting, tolong disampaikan dah pada family, keluarga, pelan-pelan. Iman tuh kita belajar mencintai Allah. Kedua, yang diperiksa Allah kalau meninggal hati. Itu deh paling penting itu deh. Supaya pada selamat lah. Ya kan? Nah bersihnya pakai apa? Ibadah. Gak ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat buat saya, buat kita semua. Insyaallah.